Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata jurang, dalam benak kita pasti berpikir bahwa jurang adalah tempat yang tentunya tidak nyaman, tidak aman, dan cenderung diartikan orang yang masuk ke dalamnya akan mengalami luka atau kesakitan atau bahaya yang kemungkinan dapat menjadikan tidak selamat. Sedangkan saya sendiri mengartikan jurang adalah kepanjangan dari jatuh, curam, pengap, dan gelap. Yang saya artikan jatuh adalah kegagalan, curam adalah kesulitan, pengap adalah tekanan, dan gelap adalah tidak adanya solusi. Begitu juga dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan jurang adalah sebuah keadaan yang sulit yang dialaminya, karena ia terikat dengan kesalahan atau dosa-dosa yang akhirnya sulit untuk dilepaskan. Ikatan itu adalah akibat sikap perbuatan atau keputusan-keputusan yang menyimpang dari Tuhan, yang menjadikannya tertekan dan hilang harapan. Daud tahu bahwa Tuhan berdaulat untuk menghukum dan juga Tuhan berdaulat untuk mengampuni. Di sini Daud sadar bahwa setiap perbuatan yang salah pantaslah untuk mendapatkan hukuman, tetapi setelah menjalankan hukuman, pastilah ada pengampunan yang menjadikan hidup sejahtera kembali. Dan Daud percaya bahwa saat dia di dalam jurang, Tuhan akan menolongnya. Tuhan pasti mendengarkan seruannya. Bapak Ibu Saudara, belajar dari pengalaman yang dialami Daud, kita diingatkan untuk hidup bergantung kepada Tuhan saja. Sampai pun kita masuk dalam jurang persoalan yang begitu dalam seperti Daud, saat itu haruslah berseru hanya kepada Tuhan, mengaku bersalah dan berdosa kepada Tuhan, dan jangan berbuat lagi, tetapi bertobat dan hidup pada kebenarannya. Karena bagaimana mungkin ada berkat dan anugerahnya kalau kita hidup di dalam jurang persoalan. Sebab dalam Mazmur 103 ayat 12 dan 13 tertulis, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Begitu juga jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, pengampunan jelas Tuhan berikan untuk kita saat kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tetapi dalam Markus 11 ayat 25 tertulis, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam pengampunan, karena di dalam pengampunan kita beroleh penyertaan, perlindungan, dan pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.